Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang terhormat Pak Ipan Muhammad Agung, SPC MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Kelompok. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 3A kelompok 7 akan membawakan materi tentang resolusi konflik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saudari Nurkhariyah Febriani. Yang kedua, saya sendiri Muhammad Khairun Nas. Dan yang ketiga ada saudari Revi Rindiani Seftriana. Langsung saja pemaparan materi yang pertama. Setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki jenis dan bentuk konfliknya sendiri-sendiri, dan juga mereka mempunyai cara atau upaya tersendiri untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik dengan resolusi konflik. Apa itu resolusi konflik? Resolusi konflik adalah satu cara pihak-pihak yang berkonflik dengan atau tanpa bantuan pihak luar untuk menyelesaikan konflik. Pada hakikatnya, resolusi konflik itu dipandang sebagai upaya penanganan sebab-sebab konflik dan berusaha menyelesaikan dengan membangun hubungan baru yang bisa tahan lama dan positif di antara kelompok-kelompok atau pihak yang bermusuhan. Bisa ditarik kesimpulan, yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Macam-macam konflik itu terbagi dalam beberapa jenis seperti konflik pribadi, konflik keluarga, konflik lingkungan masyarakat, konflik kelompok, konflik sekolah, konflik antar kelas, konflik politik, konflik ekonomi, konflik hukum, dan lain-lain. Tujuan dari resolusi konflik yang pertama yaitu mencegah konflik yang terjadi berkembang hingga tak terkendali. Yang kedua yaitu mencegah konflik laten muncul kembali. Yang ketiga, menghapus atau menghilangkan sumber konflik. Yang keempat, konflik ditransformasi menjadi kekuatan perubahan sosial yang positif. Untuk mengetahui apa saja dan bagaimana resolusi konflik yang harus dilakukan, kita harus mengetahui pertama, konflik apa yang timbul dan terjadi. Lalu, kita tentukan faktor apa saja yang menyebabkan konflik itu terjadi. Selanjutnya, setelah itu kita akan tahu akibat dan dampak yang ditimbulkan dari konflik tersebut, sehingga kita bisa mencari cara dan mengaplikasikan resolusi konflik agar konflik tersebut bisa selesai. Ada berbagai macam bentuk-bentuk dari resolusi konflik. Yang pertama, konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai atau bermasalah. Syarat lembaga-lembaga yang melakukan konsiliasi yaitu: yang pertama, lembaga yang otonom. 2. Lembaga bersifat monopolitis. 3. Lembaga harus bersifat demokratis. 4. Lembaga memiliki peran dalam masyarakat yang berkonflik. Contoh lembaganya seperti DPRD, yang bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di daerah dengan memberikan upaya, solusi, dan cara penyelesaian. 2. Mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu arbitrasi. Arbitrasi adalah sebuah cara penyelesaian masalah di luar pengadilan. Contohnya,
Sengketa akan diselesaikan oleh satu orang atau lebih yang memberikan keputusan arbitrasi. Keputusan arbitrasi mengikat secara hukum kepada kedua belah pihak dan diberlakukan dalam pengadilan. Yang keempat ada adjudikasi. Adjudikasi atau adjudication merupakan salah satu proses penyelesaian konflik di tengah-tengah masyarakat. Adjudikasi umumnya disebut sebagai metode penyelesaian perkara di luar proses peradilan di antara kedua belah pihak yang berperkara. Proses adjudikasi dilakukan dengan cara kedua belah pihak yang berkonflik mengadukan masalahnya mereka ke pengadilan dan masalah diselesaikan secara hukum. Kasus sengketa tanah dan kasus perceraian merupakan konflik sosial yang bisa dikendalikan dengan cara adjudikasi. Yang kelima ada kompromi. Kompromi merupakan upaya untuk memperoleh kesepakatan di antara kedua belah pihak yang saling berbeda pendapat atau pihak yang berselisih paham. Kompromi ini juga dapat dikatakan sebagai konsep untuk mendapat kesepakatan melalui komunikasi. Yang keenam, negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah salah satu cara menyelesaikan konflik atau sengketa dari dua pihak atau lebih. Negosiasi biasa dilakukan dalam kegiatan berunding atau berdiskusi demi tercapainya kesepakatan. Contoh negosiasi adalah penyelesaian sengketa tanah melalui persidangan di pengadilan. Selanjutnya, yang ketujuh, segregasi. Segregasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memisahkan suatu kelompok, suku bangsa, ras, atau satu etnik secara paksa hingga menggunakan segala cara, bahkan menggunakan kekerasan. Segregasi merupakan bentuk dari diskriminasi di lingkungan sosial. Contohnya, segregasi ras di Amerika Serikat antara penduduk kulit hitam dan kulit putih. Yang kedua, pengelompokan pemukiman berdasarkan etnis atau ras tertentu di Malaysia dan di Indonesia. Yang kedelapan, transformasi konflik. Apa sih transformasi konflik itu? Transformasi konflik adalah suatu proses yang melibatkan transformasi hubungan, kepentingan, perdebatan, dan konstitusi yang menyokong kesinambungan konflik untuk mewujudkan perubahan hubungan, struktur sosial, dan perubahan keadaan yang menimbulkan konflik. Contohnya, konflik itu bukan sesuatu yang dapat dihindari. Pada suatu daerah, peran pemerintah daerah sangat diperlukan sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam penyelesaian konflik. Oleh karena itu, 3 lingkup transformasi yang dilakukan yaitu dengan cara yang pertama, pencegahan konflik, yang kedua, penghentian konflik, dan yang ketiga, serta pemulihan pasca konflik. Selanjutnya, metode resolusi konflik. Metode resolusi konflik adalah proses manajemen konflik yang digunakan untuk menghasilkan keluaran konflik. Jadi, metode resolusi konflik ini memiliki 2 macam. Yang pertama ada self-regulation atau pengaturan sendiri. Dalam metode ini, pihak-pihak yang terlibat konflik menyusun strategi dan taktik konflik untuk mencapai tujuan terlibatnya konflik. Pihak-pihak yang terlibat konflik saling mengadakan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang diharapkan. Yang kedua, ada intervensi pihak ketiga. Seringkali pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik yang berlangsung. Intervensi pihak ketiga seringkali lebih bermanfaat jika kedua belah pihak tidak mampu menyelesaikan konflik mereka. Pihak ketiga bisa bersikap pasif dengan menunggu pihak yang terlibat konflik meminta bantuan atau dapat bertindak aktif dengan membujuk kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik. Baiklah, pembacaan materi telah selesai. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Bapak Ipan Muhammad Agung dan teman-teman semuanya telah mengikuti presentasi kami pada kali ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita semua, dan apabila ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, kami mohon dimaafkan. Dan kami akhiri, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.